kali booster. Lord Luhut Binsar Panjaitan, dia bilang begini, sholat tarawih boleh pakai masker dan sudah vaksin. Jadi syarat orang untuk melakukan tarawih hari ini, dia harus pakai masker dan sudah vaksin. Luar biasa, opung ini sudah mulai mengatur-ngatur beribadahnya umat muslim. Ya kami tahu, kami paham, itu kan sudah dilakukan oleh umat muslim selama ini. Mestinya yang ngomong gitu tuh Yai Ma'ruf, atasannya opung itu, wakil presiden, seorang ulama, atau yang ke bawahnya lah, Menteri Agama. Ya mungkin ini tadinya mau dilakukan oleh Menteri Agama pernyataan ini, tapi karena blunder demi blunder dilakukan oleh seorang Gus Yakut, jadi barangkali dia sendiri ragu untuk menyampaikan itu. Akhirnya sudahlah, opung sajalah yang ngomong. Dan opung sebagai seorang yang paling berkuasa, paling bisa, paling dipercaya oleh Presiden Jokowi. Hampir seluruh persoalan di negeri ini diserahkan tanggung jawabnya kepada seorang opung. Luar biasa. Sampai sekarang protokol kesehatan kan sudah jelas, sudah ada itu. Selama ini kita sudah lakukan. Janganlah itu dengan bicara tentang peribadatan yang muslim. Karena ada seorang muslim tidak tepat gitu loh. Dan orang yang sudah sangat matang, usianya sudah banyak makan. Kenapa soal ini saja kan masih ada porsi yang tidak tepat? Janganlah semua diborong sama orang. Dan masih terkait opung juga ini. Fathia dan Haris Azhar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Wow. Dia menyampaikan sebuah hasil riset. Lembaga risetnya berbadan hukum. Mereka berpendapat bukan memberikan judgement. Hari ini dijadikan tersangka. Ngeri kali nih. Haris Azhar bilang katanya untuk aktivis mengkritik pemerintah hari ini nanti kita reuni di penjara. Ini seorang pakar hukum yang tahu persis mana yang berbentuk pelanggaran hukum, mana yang tidak. Bisa juga ditersangkakan. Luhut izinkan tarawih asal pakai masker hingga sudah vaksin booster. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house 1 kali booster. Lord Luhut Binsar Panjaitan, dia bilang begini, sholat tarawih boleh pakai masker dan sudah vaksin. Jadi syarat orang untuk melakukan tarawih hari ini, dia harus pakai masker dan sudah vaksin. Luar biasa, opung ini sudah mulai mengatur-ngatur. Mudik adalah yang sudah vaksin booster, jadi vaksin 1, 2, dan booster, dan yang bersangkutan tidak perlu lagi melaksanakan tes PCR maupun antigen. Sementara untuk yang vaksin lengkap 1 dan 2 itu tetap harus melaksanakan tes antigen, dan vaksin yang baru dilakukan sekali harus melaksanakan tes PCR. Lagi PPKM, vaksinasi yang dikejar, bahkan pada setidaknya 2 dosis itu bisa menembus ya, pada total populasi 70% atau sampai 80%, plus booster itu bisa dicapai setidaknya 25%. Setidaknya pada populasi yang berisiko itu sudah juga bagus. Perlindungan pada lansia ini penting. Lansia ini penting dimulai dari perlindungan dirinya ya, bahwa status lansia perlu untuk mendapatkan booster ini menjadi sangat urgent ya, karena risikonya ya, termasuk bahwa kalau dia misalnya mau melakukan ikut dalam aktivitas mudik ini, harus pastikan selain sudah di booster, yang bersangkutan ini dalam kondisi terkendali atau status kesehatannya secara umum terkendali. Luhut izinkan tarawih asal pakai masker hingga sudah vaksin booster. Jelang Ramadan, pemerintah bakal melakukan pelonggaran untuk sholat tarawih.
Kebijakan itu dilakukan menyusul menurunnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Namun ada persyaratan mutlak yang harus dilakukan oleh masyarakat. Apa itu? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sholat tarawih di tempat ibadah tahun ini diperbolehkan. Tarawih boleh, tegasnya, saat melakukan kunjungan kerja di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu 19 Maret. Namun meskipun ibadah bersama yang dilaksanakan umat Islam itu diperbolehkan, tetap ada upaya pencegahan penularan COVID-19. Upaya-upaya itu berupa rajin mencuci tangan, memakai masker, dan semuanya telah menerima vaksin COVID-19 hingga dosis ketiga atau booster. Setelah itu dia mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam melakukan pencegahan penularan COVID-19 selama bulan Ramadan. Insya Allah kita bisa aman. Tapi kalau kita nggak disiplin, nanti kita di tengah-tengah Ramadan naik. Kan kita pusing, jadi kita semua harus saling menjaga, kata Luhut lagi. Luhut menambahkan, saat ini dalam negeri tren kasus COVID-19 menurun, namun di Eropa kembali ada lonjakan jumlah kasus, apalagi varian baru dari virus COVID-19 masih ditemukan, misalnya Omicron dan Delta Cron. Dokumen analisis data COVID-19 Indonesia yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19 19 RI per 13 Maret 2022 menyebutkan, jumlah kasus aktif COVID-19, kematian maupun kesembuhan cenderung turun selama Maret. Awal Maret 2022, kasus aktif COVID-19 nasional di Indonesia berada di bawah 600.000. Pada tanggal 12 Maret 2022, jumlahnya menjadi di bawah 400.000 kasus. Kemudian cakupan vaksinasi COVID-19 secara nasional dosis 1 telah diterima 193 juta orang atau 92,86% dari target sasaran. Sedangkan vaksin dosis kedua telah diterima 151 juta orang. Sedangkan vaksin dosis kedua telah diterima 151 juta orang atau 72,69%. Itu periode PPKM minggu ini, pemerintah akan menyesuaikan kembali. Sedangkan vaksin dosis kedua telah diterima 151 juta orang atau 72,69% dari sasaran. Sementara itu dosis ketiga atau booster masih menjangkau 14 juta orang atau 7,01% dari satu. Namun, pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, silahkan langsung keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes PCR-nya positif, akan ditangani oleh Satgas COVID-19. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan.